Kita lanjutkan kuliah pemisahan setimbang terpacu untuk program S1 ini. Nah, kita sudah sampai video yang keempat. Pada video sebelumnya kita bahas review singkat mengenai kesetimbangan fasa uap cair. Nah, sekarang kita lihat, kita review singkat lagi bagaimana kalau kesetimbangan kimia ya, atau chemical equilibrium. Misalnya ditinjau reaksi setimbang A dengan koefisien reaksi mu A plus mu B dengan B, reaksi bolak-balik kiri kanan menjadi C, mu C dan C, mu D, D, di mana mu A, mu B, mu C, mu D adalah koefisien stoikiometri atau koefisien reaksi, dengan A, B, C, D-nya adalah bahannya. Nah, kalau setimbang, kalau konsep dengan pendekatan kecepatan, kita mengatakan akan tercapai keadaan setimbang atau setimbang kimia jika laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri. Tapi pada pendekatan termodinamika kita tidak melihat rate-nya, tapi melihat daya dorong proses ke kanan harus sama dengan daya dorong proses ke kiri. Atau daya dorong biasanya dinyatakan dengan Gibbs free energy, sehingga kita bisa mengatakan bahwa ini akan setimbang, reaksi ini akan setimbang jika Gibbs free energy sebelum reaksi sama dengan Gibbs free energy sesudah reaksi. Nah, dari itu, atau kita tulis saja dulu, setimbang kimia G sebelum reaksi atau kiri boleh saja sama dengan G kanan. Driving force-nya mendorong ke kanan dan driving-nya mendorong ke kiri. Ini adalah driving force proses ya, Gibbs free energy, daya dorong prosesnya. Kemudian dari situ, dari konsep utama tersebut dapat dijabarkan nah, lihat banyak buku ya, lihat kuliah juga textbook. Bahwa akan terjadi pada keadaan setimbang itu terjadi keadaan di mana activity atau K konstan itu adalah, atau activity C pangkat mu C dikalikan activity D mu D dibagi activity mu A pangkat activity A pangkat mu A dan dikalikan activity dari B mu B. Ini sudah kita tahu. Nah, activity itu apa? Activity dari komponen I adalah fugasitas parsial komponen I dibagi fugasitas fugasitas komponen I standar. Jadi
fugasitas I standar adalah fugasitas I murni pada suhu dan tekanan yang sama dengan sistem ya. Nah, kemudian kalau standarnya dipilih tidak seperti itu, standar bisa bebas ya. Bisa 1 atmosfer, nanti akan menjadi lebih sederhana. Tapi kita tulis pakai umum saja. Activity komponen I adalah fugasitas parsial komponen I dibagi fugasitas I pada keadaan standar. Itu adalah rumus dasar yang selalu kita pakai ya. Nah, kemudian dari K itu sebenarnya dapat saudara cari dari jabaran tadi bahwa K adalah sama dengan atau RT-LNK sama dengan min delta G0. Perubahan entalpi. Nah, tadi katakan G kiri sama dengan G kanan, berarti delta G-nya 0. Harusnya ya, tapi kalau delta G0 itu bukan delta G ya. Delta G0 itu adalah perubahan entalpi, Gibbs free energy jika A murni plus B murni berubah menjadi C murni, D murni dengan koefisien reaksi yang sesuai. Kalau delta G itu adalah G total ya. G total itu adalah kombinasi dari G A, G B di kiri itu harus sama dengan G C, G D di kanan dalam campuran ya. GA dalam campuran, GB dalam campuran, GC dalam campuran, GD dalam campuran itu adalah delta G. Tapi kalau delta G0 itu kalau murni-murni semua itu tidak 0 ya. Nah, keseimbangan adalah sama dengan itu. Ini 3 konsep utama keseimbangan kimia. Seperti biasa konsep utama fundamental biasanya masih belum siap pakai. Nah, itu biasanya kita ubah menjadi bentuk-bentuk yang mudah dipakai. Saya kira konsep utama ini. Sekarang kita tinjau untuk fase gas atau uap ya. Untuk gas atau uap atau fase gas atau uap. Oke. Nah, kemudian tadi K aslinya adalah A C mu C A D mu D A mu A AB di mana aktivitas ya. A adalah aktivitas ya. Dari ini kurang jelas. Saya ulangi nulisnya. Aktivitas. Tetap kurang bagus, kita ulang lagi. Ya, mudah-mudahan lebih baik. Aktivitas D. Kemudian aktivitas itu sama dengan apa? Sama dengan fugasitas murni. Fugasitas parsial dari C per fugasitas C standar pangkatnya mu C, fugasitas parsial D standar dibagi fugasitas D standar,
Vogasitas D parsial dibagi vogasitas D standar pangkat mu D dibagi vogasitas A standar, kita isi aja A-nya itu, aktivitas itu sama dengan perbandingan vogasitas tadi, pangkat mu A mu B parsial, FB parsial, FB 0 pangkat mu B. Nah, sekarang jika standar 1 atmosfer, ini apa? Rendah ya. Tekanan rendah itu. 1 atmosfer itu rendah. Sehingga apa? FA0 sama dengan PA. Tapi PA-nya 1 atmosfer, berarti sama dengan apa? 1. Sehingga FA0, FD0, C0, FD0, FB0 itu semuanya 1. Diperoleh K sama dengan F C parsial pangkat mu C, FD parsial pangkat mu D, FA parsial pangkat mu A, FB parsial pangkat mu B. Jadi ini yang fundamental adalah kalau untuk gas atau uap, K itu bukan KP atau KY atau KC, yang paling benar adalah K dalam bentuk vogasitas parsial ya. Nah, sekarang kita tulis dalam bentuk lain. Vogasitas parsial apa kemarin di teori adalah psi C YC P ya. C. Kemudian vogasitas D parsial itu adalah psi D YD kali P pangkat mu D dibagi psi A YA P mu A sub psi B YB P pangkat mu B. Ini bisa ditulis gimana? Kumpulkan aja psi C mu C psi D mu D lalu psi A mu A psi B mu B, dan D-nya juga kita kumpulkan YC mu C YD mu D YA pangkat mu A YB mu B. Dan yang terakhir apa? P-nya sama, kita kumpulkan jadi apa? Mu C plus mu D dan mu A mu B. Ini sering disebut dengan apa? Delta mu. Selisih koefisien reaksi. Nah, kalau jumlah mol sebelum reaksi dan sudah reaksi sama, maka P tidak berpengaruh ya. Dan ini sering disebut dengan K psi, ini disebut apa? K Y. Jadi kita bisa peroleh rumus yang lebih operasional. K psi K Y kali P pangkat delta mu. Tapi ingat, ini yang paling fundamental adalah K-nya ini ya. K-nya ini. Yang fundamental bukan
KY atau KAPSI ini adalah fundamental yang paling tetap ya. Bisa juga kalau kita tulis begini, KAPSI, KY tadi apa? Y-nya kali P total adalah apa? Dibaliknya tadi. YC kali P pangkat C, jadi YC pangkat UC kali P pangkat UC adalah YC kali P ya, pangkat UC. Jadi kita gabung YC P UC YDP UD, ini cuma P nya kita kembalikan saja. YB P UB itu sama dengan KAPSI. Nah ini apa? YCP ini adalah tekanan parsial A, tekanan parsial C pangkat mu C, tekanan parsial D pangkat mu D dibagi tekanan parsial A pangkat mu A, tekanan parsial B pangkat mu B. Nah ini sering disebut dengan KP. Jadi K itu sama dengan KAPSI kali KP. Ini juga korelasi yang bisa dipakai. Tergantung situasi kita pakai yang mana. Nah sekarang jika tekanan sistem rendah, maka apa? Psi I mendekati 1 masing-masing. Koefisien fugasinya 1. Sehingga apa? KAPSI juga sama dengan 1. Sehingga K sama dengan KP. Jadi yang paling fundamental itu adalah KP, bukan KY ya. K adalah KP. Ini untuk apa? Untuk tekanan rendah. Ingat, KP adalah PC pangkat mu C, PD pangkat mu D, PA pangkat mu A, PB pangkat mu B ya. Ini bisa juga dikorelasikan dengan KY. Nah, kalau bisa juga untuk lain ya. K ini bisa dinyatakan PC tadi kembalikan ke YC tadi, YC, YD, YA, YB tadi, maka akan dimulai ini. YA, A, YB, mu B, ini P pangkat UC, mu D, mu A, UB. Ini bisa disebut KY, maka ini menjadi apa? KY P pangkat delta U. Jadi bentuk yang bisa juga kita pakai adalah K KY P delta mu. Tapi ini berlaku untuk apa? Jika tekanan sistem yang ditinjau rendah. Rendah itu berapa tuh?
Ya, 1 atmosfer rendah. 2 atmosfer mungkin bisa dianggap rendah, 3, 4, sampai 5 mungkin ya. Kalau mau hitungan tidak begitu teliti, 10 atmosfer dianggap rendah ya, untuk hitungan kasar ya, itu ya boleh-boleh saja ya. Kita sadar itu tidak begitu pas ya. Tapi ngitung dengan ideal itu kan sederhana, gas ideal itu. Nah, yang penting adalah bahwa jika punya K sama dengan KY P pangkat delta V, dan K itu sebenarnya adalah mendekati KP, bisa juga K ini sama dengan KP tadi, kalau tekanan rendah, KP, KY, P delta U. Ini sering dijumpai di kuliah termo atau di kuliah proses industri kimia. Nah, sebenarnya ada pertanyaan yang perlu dipikirkan kembali ya. Kalau P-nya berubah, yang berubah itu KP-nya atau KY-nya toh? Korelasi ini harus betul ya. Korelasi ini harus betul. Maka kalau P berubah, agar persamaan ini harus betul, maka yang harus menyesuaikan yang mana? Jadi kalau P diubah, yang tetap KP-nya atau KY-nya. Nah, ingat yang fundamental itu adalah KP ya. Jadi kalau meskipun rumusnya begini, kalau P berubah, jangan yang berubah KP-nya, tapi yang berubah adalah KY-nya. Jadi juga kita punya rumus rapat massa Rho sama dengan massa dibagi volume. Rho sama dengan M per V. Kalau massanya lebih banyak, M-nya lebih banyak, loh berarti Rho-nya naik. Oh, bukan, Rho-nya tetap. Jadi kalau massanya lebih banyak, berarti V-nya lebih banyak. Jadi ini adalah yang fundamental adalah ini. Jadi kalau P berubah, KY-nya berubah, tapi KP-nya tetap. Ingat, yang penting juga adalah bahwa K itu adalah fungsi suhu ya. K fungsi suhu. Nah, sekarang bagaimana pengaruh suhu terhadap K? Terhadap K ini sangat penting karena konstanta keseimbangan K itu, konstanta keseimbangan itu sangat dipengaruhi oleh suhu. Oh, sebentar, saya kira nanti saja ini ya. Kita tinjau yang cair dulu, masih tadi kan gas. Kita tinjau yang cair dulu. B fasa cair. Ditinjau bentuk reaksi yang sama. Tapi fasenya fase cair. Kita balik ke fundamentalnya. K adalah apa? AC mu C AD mu D per AA mu A
A, B, U, B. Dengan catatan A komponen I, baik A, B, C, D, itu adalah fugasitas parsial. Komponen I dibagi fugasitas I standar, ya. AI adalah perbandingan antara FI parsial dibagi FI standar. Lalu kita ingat lagi apa juga, bahwa F untuk cair itu sama dengan apa? FI parsial. Nah, lihat di kuliah di video sebelumnya, itu adalah gamma I XI kali FI standar. Maka akan diperoleh AI sama dengan apa? Kita tulis lagi FI standar, FI parsial dibagi FI standar. FI parsial diganti itu tadi, gamma I XI FI 0 standar dibagi FI 0. Apa hasilnya? Gamma I kali XI. Sehingga K berubah menjadi apa? AC tadi, gamma C XC mu C, gamma D XD mu D, gamma A XA mu A, gamma B XB mu B. X tadi apa? X tadi adalah fraksi mol. Oke, ini bisa dikumpulkan. Ini lalu XC mu C, XD mu D, XA mu A, XB mu B. Ini bisa disebut apa? K gamma. Ini adalah Kx. Jadi K dalam bentuk gamma, K dalam bentuk X. Sehingga kita punya kaidah bahwa K gamma, K X. Ini adalah untuk cairan, ya. Ini paling umum. Lalu jika cairan ideal, campurannya ideal, sejenis molekul-molekulnya alkana semua atau bangsaina teman-temannya alkena semua dan sebagainya, maka gamanya mendekati 1 atau K gamma mendekati 1, ya. Sehingga diperoleh K sama dengan Kx. Ini kalau larutannya ideal, cairannya ideal. Sekarang kasus yang sering dijumpai, kalau larutan encer. Artinya apa? Kadarnya rendah semua ini. Konsentrasi A, konsentrasi B, konsentrasi C, konsentrasi D itu semuanya rendah. Maka pendekatannya apa? Di teori kimia dasar, kalau larutan encer, maka aktivitas dapat diganti dengan apa?
dapat diganti atau didekati dengan konsentrasi ya. Jadi K sama dengan apa? Ya C mu C, CD mu D, CA mu A, CB mu B. Ini bisa disebut apa? K C ya. Nah, CI tadi ya. Nah, ini sangat populer ini. Tapi ingat bahwa sebenarnya ini berlaku untuk apa? Untuk sangat encer ya. Ini untuk larutan encer. Jadi kalau di kimia analitik sering larutannya encer-encer 0,1 N, HCl 0,1 N. Nah, itu bisa lah pakai ini. Tapi kalau di reaktor kimia, kalau mereaksikan cuma kadar segitu nanti rugi, volumenya besar sekali ya. Maka reaktor-reaktor kimia biasanya konsentrasinya pekat-pekat ya. Bahkan murni A dan murni B dicampur gitu. Jadi konsentrasinya tinggi. Jadi jangan pakai ini, jangan pakai K yang biasa, tapi pakailah yang di atas. K sama dengan K gamma, Kx ya. Kx dan K gamma definisinya ada di halaman sebelumnya ini. Nah, sekarang pengaruh suhu T terhadap K. Ini sangat berpengaruh ya, suhu terhadap K ini. Bagaimana pengaruh suhu terhadap K ya? Ingat ya, persamaan dasarnya? Persamaan dasarnya adalah D ln K sama dengan dH0 R per dt per T kuadrat. Ingat, ini Van Hoff ya. Van Hoff nulisnya lupa saya. Bahwa apa? D ln K delta H 0 per R kali dt per T. Nah, ini persamaan dasarnya ini. Lalu T adalah suhu, delta H0 itu apa? Perubahan entalpi reaksi standar. Jadi pada kondisi standar ya. Jadi bisa dihitung dengan apa? Sigma H produk dibagi sigma H reaksi, atau sigma H formasi, atau sigma HF produk dibagi sigma HF reaksi. HF adalah entalpi pembentukan ya. Ingat, delta H adalah sama dengan sigma HF produk dikurangi sigma HF reaksi. Atau bisa juga diganti apa? Sigma HC reaksi dikurangi sigma HC produk, di mana HC adalah perubahan entalpi pembakaran atau entalpi pembakaran. Jadi kalau pakai F formation produk dikurangi reaksi, tapi kalau pakai HC H combustion, delta H combustion itu adalah reaksi dikurangi produk.
Nah, sekarang penyederhanaan. Kalau delta H0 mendekati tetap, ya. Ingat, delta H itu fungsi suhu, tapi kalau dianggap tetap, maka bisa diintegral kan? Bisa keluar dari integral. Nah, kalau tidak tetap, nanti delta H0 itu fungsi T, ya. Jadi pakai apa? Koefisien itu pangkat 3 dan sebagainya ada. Tetap ini oke. Kuadrat dari gini, dari suhu standar ke suhu terserah mau berapa, ini delta ln K, ya, sorry. Integral d ln K dari K standar, dari K yang bebas, ya. Ini akan menghasilkan apa? Yang terkenal, ln Van Hoff terkenalnya ini. Pesawat Van Hoff biasanya ditulis langsung untuk ini. Tapi sebenarnya ini berlaku kalau delta H0-nya konstan. Apa ini? Min delta H0 per R seperti min seperti 0. Ini minus, ya, supaya tidak kacau. Ini saya tulis agak jauh. Ini adalah Van Hoff yang terkenal. Tapi ini sebenarnya berlaku hanya untuk apa? Jika delta H0-nya tidak dipengaruhi suhu. Kalau itu dipengaruhi suhu, nanti dalam integral ini delta H0-nya masuk di integral. Kemudian delta H itu adalah fungsi Cp tadi, alfa plus beta T plus gamma T kuadrat. Nah, itu lalu integrasi seperti itu. Panjang bentuknya. Tapi kalau dianggap konstan, kalau beda suhunya tidak terlalu jauh, maka pakai persamaan Van Hoff yang sederhana ini. Ln K ini yang terkenal. Atau bisa juga bentuk lain apa? Ln K itu linear terhadap seper T. Ln K bentuk linear dari seperti. Jadi kalau kita punya data K equilibrium untuk berbagai suhu, kita bisa mencari generalisasinya dengan memakai bentuk ini. Ln K sama dengan A kali seperti plus B. Jadi ln K linear terhadap seper T. Lalu saudara bisa dibahas kalau delta H0-nya positif, artinya endotermik. Kalau delta H-nya negatif, itu eksotermik. Lalu bagaimana pengaruh suhu terhadap K dan sebagainya, saudara bisa pelajari dari persamaan-persamaan dasar ini tadi. Oke, saya kira yang penting untuk keseimbangan kimia adalah ini. Lalu kita bisa maaf ini ada saudara. Kita bisa mengaplikasikannya untuk kasus-kasus yang lain. Bahkan nanti kita aplikasinya adalah keseimbangan-keseimbangan yang sangat agak complicated, bukan sangat, ya. Dimana keseimbangan fasa ya ada, keseimbangan kimia ya ada, bahkan keseimbangan ionisasi dan seterusnya. Itu akan kita bahas dalam kuliah berikutnya, yaitu mulai video yang ke-5. Ini kan video ke-4.
kita akhiri video keempat. Ini adalah video keempat adalah review terhadap konsep keseimbangan kimia. Terima kasih.